Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi hari Senin ini kita pertemuan ke-12 dengan membawa tema ketahanan nasional menghadapi ATGH dan K4. Sebuah tema yang mungkin teman-teman sudah terbiasa, maksudnya sudah mengalami terkait dengan berbagai ancaman tersebut, ATGH ataupun K4, atau mungkin sebagian malah tidak tahu ketika ada berbagai ancaman tersebut. Tetapi pada kesempatan ini, ketika kita mengangkat tema ketahanan nasional, bagaimana kehidupan kita tidak secara regional, tidak hanya lokal, apalagi personal, itu menjadi bagian yang harus kita pertahankan kalau dalam bahasa menghadapi, atau bisa bahkan misalkan mengantisipasi terkait dengan berbagai hal yang menjadi tantangan tersebut. Saya mau menampilkan sekilas tentang materi tadi yang sudah teman-teman lihat terkait dengan hakikat ketahanan nasional. Yang selanjutnya kita beri sub tentang menghadapi ATGH dan keempat. Sekarang waktu kalian untuk bertanya. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan atau diperdalam terkait dengan materi yang kalian sudah melihat di konten ataupun yang saya jelaskan sepintas tadi. Silahkan kalau ada yang dipertanyakan atau disampaikan, silahkan teman-teman. Pakai raise hand ataupun chat. Kan lebih baik memang raise hand dan kemudian saya menunjuk dan kemudian bersuara. Silahkan Siren Emanuela, Siren Buana, silahkan. Oke, Siren, silahkan. Di tempat saya ya? Enggak, dari tetangga Pak, itu dia bari memainkan lagu-lagu itu loh Pak, terlalu keras. Itu yang menjadi salah satu tantangan juga, Sharon. Iya Pak. Oke, silahkan. Baik Pak. Oke. Ini untuk videonya dari YouTube itu memang belum saya lihat keseluruhan. Tapi tadi waktu di pertama kan Bapak menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menanggulangi ketahanan nasional Indonesia. Nah Pak, boleh diberitahukan nggak sih Pak, bagaimana contoh konkretnya untuk kita sebagai mahasiswa menanggulangi ketahanan nasional yang ada di Indonesia? Terima kasih Sharon. Jadi pada kesempatan ini kita berbeda dengan zaman generasi nenek moyang kita, founding fathers negara negeri ini. Kalau dahulu itu kan musuh relatif nyata ya, tetapi pada saat ini itu musuh itu tidak begitu kelihatan. Jadi ada hal yang berbeda. Tetapi pada kesempatan ini ada sebuah aturan bahwa semenjak 2015, 2020, 2025 ada tahapan bagaimana negara kita dengan berbagai negara lain hidup dalam suasana global. Maksudnya bahwa sepertinya antara Indonesia dengan misalkan di Asia Tenggara atau negara-negara di Asia Tenggara itu sudah tidak ada batasnya. Padahal kalau tema dahulu itu misalkan kita pernah mendengar pada waktu sekitar 64-65 bagaimana negara kita dengan Malaysia sepertinya mau perang.
Temanya pada waktu itu bagaimana ya tentunya kedaulatan juga. Meskipun pada waktu itu ada tema khusus di negeri kita, tetapi tema KKO untuk dihadirkan, untuk dihadapkan atau dikirim ke Malaysia itu terjadi. Tetapi pada saat ini, sebelumnya kita dengan Asia, maksudnya negara-negara Asia, Singapura, kemudian Malaysia, Brunei, dan lain-lainnya, itu harus berbayar visa. Tetapi saat ini sudah tidak ada berbayar, gratis ke Asia. Nanti sesudah 2025, sepertinya seluruh negara yang ada di dunia sekarang masih bertahap. Nah, ketika sudah ada keterbukaan itu, dalam bahasanya adalah rumah Sharon dengan rumah Nurul Kurnia, dengan rumah misalkan orang yang nakal, misalkan nakal itu penjambret atau pencoleng atau lainnya, itu sudah tidak ada pagar, semuanya bisa bebas masuk. Nah, hal itu disadari sebetulnya sebagai penyokong dari kehidupan global. Tetapi kalau tidak sadar, kemudian tidak antisipasi, ATGH itu kemudian dibiarkan, maka tahu-tahu kemudian mereka membawa ancaman terhadap kehidupan kita. Kehidupan misalkan bisnis terkait dengan hal-hal yang dilarang, misalkan sabu ataupun lain-lainnya, itu kemudian lebih mudah karena tidak ada batasnya tadi, lebih mobile, orang-orang bergerak, jadi tidak ada yang begitu. Juga terkait dengan misalkan hal yang dilarang lainnya, bahkan terkait dengan budaya yang seharusnya kita harus bisa mempertahankan budaya kita, maka pada kesempatan ini itu menjadi ancaman. Pada pertemuan kemarin, pertemuan ke-11, kita ada pertanyaan tentang K-pop, yang itu kalau pada ketahanan nasional ini kita tidak mempertahankan terkait dengan budaya kita, maka akan menjadi ancaman betul. Kelihatannya sederhana ya, ngomong budaya, ngomong pakaian, adat, makanan, tetapi itu kalau kita biarkan, maka dia akan menggantikan berbagai yang ada di negeri ini. Bahkan teman-teman, masa depan teman-teman sebagai calon guru nanti juga akan diambil oleh orang-orang yang bukan bukan asli di sini. Tahu-tahu kemudian pekerja asing masuk dan kita tidak bisa menolak karena memang sudah kehidupan global. Sehingga ATGH, ancaman dan tantangan itu bukan sesuatu yang seperti dahulu, yang tahu-tahu kemudian menggantikan kita semuanya. Sempat saya sampaikan pada pertemuan kemarin juga bahwa tahu-tahu di lingkungan kita sudah dikuasai oleh asing. Teman-teman lihat di Bali, di Nusa Tenggara Barat, ataupun dekat-dekat pantai-pantai yang indah, tanah-tanah itu relatif sekarang dikuasai oleh asing. Itu kan membahayakan. Secara tidak langsung itu adalah sebuah membahayakan kalau dibiarkan. Tahu-tahu kemudian bisa-bisa semuanya sudah tidak punya tanah, yang punya adalah asing semuanya. Apakah itu tidak bisa diusir? Ini kehidupan global berbeda dengan dahulu. Sekarang kan kemudian semuanya bisa, meskipun di dalam proses konstitusi dan regulasi itu sebetulnya tidak semudah itu. Kemungkinan atas nama orang lain, tetapi yang substansi yang milik adalah orang asing misalkan. Itu Sharon yang jadi ancaman yang kita tidak menyadarinya. Dan kalau Sharon itu pada kesempatan ini tidak menyiapkan diri untuk berbagai ancaman, tantangan, gangguan tersebut, kemudian secara budaya, secara masa depan, secara kultural, secara kebiasaan, bahkan secara lainnya, itu akan diambil oleh sana. Dan Sharon sepertinya hidup di Indonesia, atau Sharon di mana? Rumahnya mana Sharon? Di Demak, Pak. Demak, Jawa Tengah? Bukan, di Demak Jaya, Surabaya. Oh, Demak Jaya, Surabaya.
bisa-bisa di Demak, hidup di Demak Surabaya maksudnya, itu selanjutnya seperti orang yang kontrak atau orang yang tidak bisa merdeka nantinya ketika semuanya sudah dikuasai. Jadi hal itu maksudnya kalau kita antisipasi itu semua secara tidak langsung, kita menghadirkan ketahanan nasional secara antisipatif dari kita. Begitu Sharon. Baik Pak, mungkin boleh dijelaskan lagi ya Pak, maksudnya kan tadi udah dijelaskan kalau ancaman-ancamannya itu banyak yang bahaya gitu. Nah, sebagai mahasiswa, tindakan cara simpelnya kita itu bagaimana ya Pak untuk ketahanan nasional, menghadapi ketahanan nasional? Simpelnya adalah kalian harus menyiapkan masa depan kalian dengan seksama dan serius. Ancaman, tantangan, gangguan, hambatan tadi harus kita singkirkan jauh sebelumnya, sebelum jatuh ke kita. Dengan keempat yang kita miliki, kekuatan dan lain-lainnya yang kita miliki itu. Pada dasarnya kita itu adalah negara yang hebat, secara personal adalah orang yang hebat juga. Tetapi kalau kita biarkan, sangat mungkin kita tahu-tahu kemudian bertekuk lutut terkait dengan ancaman, tantangan, dan selanjutnya tadi. Jadi, Sharon dan teman-teman perlu menyiapkan itu semuanya. Tidak boleh mengatakan, wah penjajah sudah selesai, maka kita tidak perlu antisipasi terkait dengan berbagai ancaman terkait dengan ketahanan nasional. Kalau itu terjadi, ya nanti di 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi akan dicatat dalam sejarah bahwa tahun misalkan 2025 atau 2030 ada yang namanya Sharon yang selanjutnya dia dijajah dengan pola gaya baru. Itulah yang jadi bahaya nanti. Jadi Sharon siapkan semuanya dan antisipasi. Tentunya tidak Sharon semuanya, yang di kelas ini semuanya mempersiapkan diri semuanya. Kalau kita secara personal menyiapkan, maka secara tidak langsung menjadi jawaban untuk ketahanan nasional secara nasional. Jadi secara personal itu menyiapkan, maka sebetulnya secara nasional telah tersiapkan. Begitu Sharon. Ya Pak, baik, terima kasih sekali. Baik, terima kasih Sharon. Selanjutnya sekarang Firda Aslihah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Jelas Pak? Jelas Firda, silahkan. Ya, saya Firda Syatul Kirom dengan NIM 010, izin bertanya, kira-kira ATGH terbesar yang pernah dihadapi Indonesia yang bikin Indonesia hampir terpecah itu apa ya Pak? Terima kasih. Firda di mana hidupnya? Maksudnya sehari-hari di mana? Sehari-hari di rumah Pak, daerah mana? Bangkingan. Oh, Bangkingan. Lakar Santri. Baik. Kita masih ingat kalau di Surabaya itu ancaman dan tantangan bagaimana kalau di Surabaya ya Belanda membonceng sekutu, atau maksudnya sekutu membonceng Belanda untuk bagaimana bisa menguasai dan menjajah negara kita lagi. Itu sebuah tantangan Pak kalau kita ngomong model zaman awal-awal Indonesia merdeka. Tetapi pada kesempatan ini yang menjadi ancaman dan tantangan adalah bagaimana pada menyiapkan masa depan kalian semuanya selanjutnya terintervensi dari misalkan berbagai budaya asing, berbagai misalkan pola kehidupan asing yang selanjutnya kita tidak bangga dengan pola kehidupan kita. Misalkan pada saat ini yang kita lihat di ruangan ini, mohon maaf, Firda pakai jilbab. Selanjutnya pada kesempatan selanjutnya misalkan 3 tahun lagi Firda itu tetap pakai jilbab, tetapi sepertinya tidak memakai jilbab tetapi semuanya terlihat. Itu kan terintervensi dari budaya. Taruhlah gini, loh kan saya Firda mengatakan, loh saya kan sudah menutup jilbab,
maka saya secara agama selesai dong. Padahal sebetulnya substansi jilbab itu bukan cukup hanya seakan-akan menutup, tapi bagaimana misalkan lekuk tubuh itu tidak menjadi ancaman terkait dengan orang lain, ataupun misalkan terkait dengan keberadaan kain itu tidak menjadi menghadirkan fitnah dan lain-lainnya. Itu secara personal. Tetapi secara nasional, teman-teman kemarin melihat bagaimana misalkan Laut Cina Selatan ya, ini selalu kita tampilkan ya. Laut Cina Selatan itu adalah salah satu contoh yang menjadi rongrongan, ancaman, tantangan, gangguan, dan selanjutnya, bahwa memang itu masih menjadi perdebatan antara negara-negara yang ada. Tentunya tidak hanya Laut Cina Selatan saja. Kehebatan Indonesia punya banyak pulau, punya banyak ragam, dan itu bisa menjadi mengancam terhadap ketahanan nasional. Kita masih ingat pada waktu bagaimana Riau Ponorogo mau dicaplok oleh Malaysia. Ya, sebetulnya tidak bisa menyalahkan secara langsung karena memang banyak orang Ponorogo yang hidup di Malaysia. Selanjutnya mereka menghadirkan budaya Riau yang ada di sana. Kalau hal itu orang-orang Indonesia, lebih khusus orang Ponorogo, membiarkan dan selanjutnya hak paten dimiliki oleh sana, ya sudah selesai. Itu salah satu budaya. Tentunya budaya-budaya yang lain kalau kita biarkan juga menjadi ancaman terkait dengan ketahanan nasional. Firda, pada kesempatan ini juga yang perlu menjadi perhatian adalah kehidupan berpolitik kita ya. Hampir setiap hari sepertinya di media bagaimana politik itu seakan-akan bukan untuk menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran, tetapi untuk selalu saling menjegal untuk kekuasaan. Bagaimana kelompok A menjegal kelompok B menjegal kelompok A, dan selanjutnya. Itu sepertinya tidak jauh berbeda dengan suasana The Fight at Impera pada waktu zaman Belanda. Ya, bedanya adalah subjek yang dituju atau objek yang dituju. Kalau pada kesempatan ini kan yang paling diinginkan adalah bagaimana mampu untuk mendapatkan apresiasi dari rakyat sehingga dipilih. Nah, itu sebetulnya rakyat sendiri sebenarnya nggak membutuhkan terkait dengan jegal-menjegal itu. Yang diinginkan adalah kesejahteraan, kemakmuran, tetapi yang terjadi di elit seperti itu. Muncul selanjutnya fitnah, saling menghasut, dan lain-lainnya. Hal itu kalau kita biarkan, maksudnya kalian sebagai calon pemimpin bangsa, tidak cukup hanya calon para guru ya ini ya, karena saya melihat di wajah-wajah kalian itu ada calon bupati, calon wali kota, calon kepala desa, yang pada kesempatan ini memang kebetulan kuliah di pendidikan anak usia dini. Tetapi kan tidak harus kemudian kuliah di pendidikan anak usia dini ya jadi guru PAUD saja, kan banyak yang kesempatan itu diraih, apalagi jabatan-jabatan politik. Di wajah kalian itu ada hal itu, sehingga kalian nanti kalau melanjutkan tradisi yang ada pada saat ini, ya tidak jauh beda dengan The Fight at Impera. Yang terjadi adalah nasionalisme kita hancur, atau keempat kita kemudian tidak mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan, dan selanjutnya kita mudah dimainkan oleh asing. Kalau sudah terjadi blok, misalkan politik kanan dan kiri saling menjatuhkan, maka asing akan masuk dan akan membiayai siapa yang akan misalkan dibiayai, taruhlah yang dianggap akan menjadi menang. Dan itu sekali lagi The Fight at Impera gaya baru itu muncul. Begitu Firda. Apakah bisa dipahami atau belum? Sudah
Sudah Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Berda. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman terkait dengan ketahanan nasional yang merupakan dari lanjutan implementasi wawasan Nusantara? Baik teman-teman, kalau misalkan ini sudah dirasa cukup, maka juga tidak masalah prinsip teman-teman sudah memahami semuanya. Prinsip bahwa ketahanan nasional itu harus kita pupuk, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan berbagai bentuk harus kita hadapi. Dan tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana teman-teman bisa menghadirkan dan mengantisipasinya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi modal kalian dalam meraih masa depan kalian semuanya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama.